Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah perjuangan orang-orang yang bertauhid memperjuangkan akidah mereka dengan keteguhan hati. Demi mempertahankan akidahnya, mereka rela kehilangan harta dan nyawa. Mereka adalah Ashabul Ukhdud. Di dalam buku Sirah Ibnu Hisham diceritakan bahwasanya Ashabul Ukhdud adalah sekelompok kaum beriman yang memeluk agama Nasrani yang hidup di wilayah Najran. Wilayah itu merupakan perbatasan antara Saudi Arabia dan Yaman. Tragedi ini terjadi pada tahun 523 Masehi, sedangkan riwayat yang lain menyatakan bahwa mereka adalah penduduk Habasyah. Ashabul Ukhdud menceritakan peristiwa yang menimpa segolongan kaum beriman yang disiksa dengan sadis oleh penguasa yang sangat kejam. Orang-orang tersebut tetap berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga raja di masa itu menjadi marah dan membakar mereka hidup-hidup. Kisah ini mengajarkan wajibnya bersabar dan berpegang teguh kepada kebenaran meskipun harus disakiti. Dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada di dalam usia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan meminta agar dikirimkan seorang pemuda yang akan menjadi pewaris ilmu sihirnya. Akhirnya, raja memerintahkan seorang pemuda datang kepada tukang sihir tersebut, kemudian tukang sihir itu mengajarinya. Di tengah perjalanan ketika akan belajar, pemuda tersebut bertemu dengan seorang pendeta. Ia kemudian duduk bersamanya dan menyimak nasihat pendeta tersebut. Pemuda itu begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pendeta. Ketika telah selesai mendatangi tukang sihir untuk belajar, pemuda itu kemudian menemui pendeta dan duduk bersamanya. Suatu ketika, pemuda itu terlambat mendatangi tukang sihir, lalu ia dipukul oleh tukang sihir. Kemudian ia mengadukannya kepada sang pendeta. Maka pendeta itu berkata, "Jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan bahwa keluargamu telah menahanmu. Dan jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir itu telah menahanmu." Pada suatu hari, tiba-tiba pemuda itu bertemu dengan seekor hewan yang besar sedang menghalangi jalan yang biasa dilalui manusia. Pemuda itu berkata, "Hari ini aku akan mengetahui apakah tukang sihir itu lebih baik ataukah pendeta itu yang lebih baik." Kemudian ia mengambil batu lalu berkata, "Ya Allah, bila urusan pendeta lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini hingga manusia bisa lewat." Pemuda itu kemudian melemparkan batunya dan berhasil membunuh hewan besar tersebut, sehingga orang-orang dapat melewati jalan itu lagi. Pemuda itu kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada pendeta. Kemudian pendeta itu berkata, "Anakku, saat ini engkau lebih baik dariku dan urusanmu telah sampai seperti yang aku lihat. Engkau akan mendapat ujian. Jika ujian itu datang kepadamu, janganlah sekali-kali engkau memberitahukan sesuatu tentang diriku." Singkat cerita, pemuda itu kemudian memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, ia dapat menyembuhkan orang yang buta dan juga orang yang berpenyakit kulit. Selain itu, ia juga dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Maka, berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Ia kemudian mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata, "Ini semua akan menjadi milikmu jika engkau bisa menyembuhkanku." Maka pemuda itu pun kemudian menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya agar engkau bisa disembuhkan." Maka sahabat dekat sang raja itu kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mengembalikan penglihatannya. Sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya. Sang raja kemudian bertanya, "Siapa yang telah menyembuhkan penglihatanmu?" Maka ia kemudian menjawab, "Robku." Mendengar jawaban sahabatnya, sang raja pun kaget. Ia berkata, "Apakah engkau punya Tuhan selain aku?" Kemudian ia menjawab, "Robku dan Robmu itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban tersebut, sang raja kemudian marah dan menyiksanya.
sampai akhirnya ditunjukkanlah seorang pemuda yang telah mendoakannya. Singkat cerita, pemuda itu pun dibawa ke istana. Kemudian sang raja berkata kepadanya, "Wahai anakku, telah sampai kepadaku berita tentang sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu." Maka pemuda itu kemudian menjawab, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar hal itu, sang raja kemudian marah besar. Ia kemudian menyiksa pemuda tersebut sampai ditunjukkan kepada pendeta yang menjadi gurunya. Singkat cerita, pendeta itu pun kemudian dibawa ke istana. Kemudian sang raja berkata kepadanya, "Kembalilah kepada ajaranmu." Maka pendeta itu pun enggan menuruti keinginan sang raja. Kemudian didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Setelah itu, sahabat dekat sang raja juga didatangkan. Kemudian sang raja berkata, "Kembalilah kepada ajaranmu." Maka sahabat raja itu pun enggan menuruti keinginan sang raja. Lalu dilakukanlah hal yang sama seperti kepada pendeta tadi. Didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Kini, tibalah giliran pemuda tersebut yang didatangkan. Ia pun diperintahkan hal yang sama. Sang raja berkata, "Kembalilah kepada ajaranmu." Maka pemuda itu pun enggan menuruti keinginan sang raja. Kemudian pemuda itu diserahkan kepada pasukan raja. Sang raja berkata, "Pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu. Lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya, lalu ia mau kembali kepada ajarannya, maka bebaskan dia. Namun jika ia tidak mau, lemparkanlah ia dari gunung tersebut." Singkat cerita, pasukan raja tersebut kemudian pergi bersama pemuda itu mendaki gunung. Lalu pemuda ini berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Maka gunung itu pun kemudian berguncang dan semua pasukan raja akhirnya jatuh dari gunung tersebut. Kemudian pemuda itu kembali berjalan menuju istana raja. Ketika telah sampai, sang raja berkata kepada pemuda tersebut, "Apa yang telah dilakukan para pasukanku kepadamu?" Pemuda tersebut menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi perbuatan mereka." Selanjutnya, pemuda ini kemudian ditangkap lagi oleh para pasukan raja yang lainnya. Sang raja berkata kepada pasukannya, "Pergilah kalian bersama pemuda ini dalam sebuah sampan menuju tengah lautan. Jika ia mau kembali kepada ajarannya, maka bebaskan dia. Namun jika ia tidak mau, tenggelamkanlah dia." Singkat cerita, pasukan raja tersebut kemudian pergi bersama pemuda itu ke tengah lautan. Lalu pemuda ini berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba, sampan itu kemudian terbalik, maka semua pasukan raja itu pun tenggelam. Kemudian, pemuda tersebut kembali berjalan mendatangi sang raja. Ketika telah sampai, sang raja kemudian berkata, "Apa yang telah dilakukan para pasukanku kepadamu?" Maka pemuda tersebut menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi perbuatan mereka." Mendengar hal tersebut, sang raja semakin bingung dan marah. Maka sang pemuda itu pun kemudian berkata kepada sang raja, "Engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku." Mendengar perkataan si pemuda tersebut, raja pun bertanya, "Apa syaratnya?" Pemuda tersebut kemudian menjawab, "Kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit, lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku, lalu ucapkanlah, Bismillah Rabbil Ghulam, yang artinya dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Kemudian panahlah aku, maka engkau akan berhasil membunuhku." Singkat cerita, sang raja pun mengikuti perkataan pemuda tersebut. Rakyat pun dikumpulkan di suatu bukit, dan pemuda tersebut pun disalib di pelepah. Lalu, sang raja mengambil anak panah dari tempat panahnya, kemudian ia letakkan di busur. Setelah itu, ia mengucapkan, Bismillah Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Tuhan dari pemuda ini.
Lalu dilepaskanlah anak panah tersebut mengenai pelipis pemuda tadi, dan ia pun mati. Rakyat yang berkumpul tersebut kemudian berkata, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut." Kemudian dikatakan kepada raja, "Tahukah engkau tentang sesuatu yang engkau khawatirkan? Demi Allah, kini ia telah menimpamu. Orang-orang telah beriman seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka, karena kemarahan yang memuncak, sang raja kemudian memerintahkan para tentaranya untuk membuat parit di jalanan, kemudian disulut api. Singkat cerita, setelah semuanya telah siap, sang raja berkata kepada pasukannya, "Wahai para tentaraku, perintahkan kepada seluruh rakyatku agar mereka berdiri di pinggir parit dan suruhlah mereka memilih antara masuk ke parit atau menyembah berhala-berhala kita. Siapapun yang meninggalkan agama pemuda tersebut, biarkan dia hidup. Tetapi siapapun yang tidak mau meninggalkan agama pemuda tersebut, bakarlah ia di dalam parit." Selanjutnya, para pasukan raja melakukan apa yang diperintahkan oleh rajanya. Orang-orang yang beriman itu menjawab, "Parit ini lebih kami sukai daripada menuruti kehendak raja." Maka mereka pun memilih untuk tidak lagi menyembah berhala-berhala itu dan mengikuti agama tauhid yang dianut oleh pemuda tadi. Di antara mereka juga ada anak-anak yang merasa takut dengan api. Maka orang tua mereka berkata, "Wahai anak-anakku, tiada lagi api setelah hari ini." Anak-anak itu kemudian memasukkan dirinya ke dalam parit yang penuh dengan api, dan arwah mereka telah dicabut sebelum tubuh mereka tersentuh oleh panasnya api. Di dalam sebuah riwayat diceritakan, pada saat itu terjadilah dorong-mendorong dan tarik-menarik, hingga datanglah seorang wanita bersama bayinya. Sepertinya ia hendak mundur agar tidak terjatuh ke dalam kubangan api. Akan tetapi sang bayi berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Selanjutnya, setelah membakar jasad orang-orang beriman, tiba-tiba api yang berada di dalam parit itu kemudian keluar dari tempatnya dan mengamuk, serta mengepung orang-orang yang sewenang-wenang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membakar mereka dengan api mereka sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dan dinyalakan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu." Demikianlah kisah seorang raja yang sangat kejam yang akhirnya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan Nasai, disebutkan bahwa yang membunuh orang-orang dalam parit tersebut adalah Raja Dzunnuwas yang memiliki nama asli Zer'ah bin Taban As'ad al-Himyar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.